Salam, para pemohon peninjauan kembali, masih ada beberapa pemohon yang tidak dapat melihat website Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang hasil peninjauan kembali. Berikut saya kirimkan tutorialnya. Pertama-tama buka Google, lalu tulis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya ulangi ya, saya kasih tutorialnya. Jadi pertama buka Google, setelah itu tulis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, setelah mendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia, lalu scroll ke atas, di sana ada kolom perkara. Ya, scroll ke atas, ada kolom perkara. Nah, dalam kolom perkara tersebut, itu diklik, maka akan muncul identitas ya. Jadi kolom perkara itu diklik, maka akan muncul identitas di situ. Ada beberapa kolom-kolom di identitas tersebut, di antaranya ada nomor perkara dan sebagainya. Nah, itu di skip. Ada kolom gitu ya. Ada kolom tentang nomor surat pengantar nggak usah, nama di sana ya, gitu. Putusan tersedia ada nama para pihak di situ. Nah, ketika ada nama para pihak di situ, tulis nama saudara-saudara sekalian yang mengajukan peninjauan kembali, gitu. Tulis namanya. Setelah itu cari. Begitu cari nanti akan muncul putusannya, gitu. Kan ketika diklik perkara tersebut akan muncul nomor perkara, jenis perkara, pengadilan asal, putusan tersedia, ya, tidak, dan semua. Gitu. Jadi klik aja di putusan tersedia, ya, gitu. Nah, ketika ada nama pihak di situ, tulis nama pihak pemohon peninjauan kembali, bukan nama keluarganya, tapi nama pihak adalah yang mengajukan permohonan peninjauan kembali. Gitu. Ketika ditulis nama lengkap ya. Kalau tidak nanti tidak akan ketemu karena berbeda huruf saja itu tidak akan muncul. Setelah itu cari perkara, maka akan muncullah putusan tersebut di website tersebut. Nah, bagaimana halnya bila belum muncul? Nah, saya jelaskan begini. Pengadilan pemohon atau pengadilan negeri tempat diajukannya permohonan peninjauan kembali itu punya batas waktu 30 hari, ya, punya batas waktu 30 hari untuk mengirim berkas ke Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung punya batas waktu 60 hari untuk memeriksa perkara tersebut, apakah peninjauan kembali tersebut dikabulkan apa tidak. Nah, biasanya memang agak terlambat, karena kan begitu masifnya pengajuan permohonan peninjauan kembali ini, dikhawatirkan Mahkamah Agung kerepotan sehingga agak sedikit terlambat. Bersabarlah, karena ketika nanti itu sudah naik ke website, putusannya akan muncul di situ. Nah, ada pula kasus di mana ketika muncul namanya tersebut, beberapa hari kemudian hilang. Tidak usah khawatir, nanti akan muncul kembali, karena mungkin begini, ketika itu muncul, hilang, itu akan menjelang putusan. Karena Mahkamah Agung ini kan ada koordinator Kamar Peninjauan Kembali, ada hakim koordinator, ada hakim agung. Jadi ini yang membuat terkadang putusan ini agak terlambat. Atau nama itu hilang pertamanya, nanti akan muncul kembali di situ. Nah, atau biasanya kami akan menerima putusan tersebut dari Mahkamah Agung, dikirimkan lagi Mahkamah Agung. Nah, yang menjadi pertanyaan, setelah putusan tersebut turun, katakanlah dikabulkan. Lalu bagaimana selanjutnya? Ketika putusan itu turun, Mahkamah Agung akan mengirim putusan tersebut ke pengadilan pemohon. Gitu ya, saya ulangi ya. Mahkamah Agung akan mengirim putusan tersebut ke pengadilan pemohon, apakah di pengadilan negeri, Denpasar, atau dan sebagainya. Setelah itu, pengadilan pemohon akan bersurat kepada kejaksaan. Karena sebagaimana ketentuan di dalam KUHP, jaksa selaku eksekutor. Karena dulu ketika putusan pertama terjadi, bukankah jaksa yang melakukan eksekusi atas putusan? Demikian pula ketika putusan peninjauan kembali ini, jaksa penuntut umumlah yang melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
bukan kami selaku kuasanya. Kami selaku kuasanya hanya sebatas mengajukan saja permohonan peninjauan kembali. Jadi tidak memiliki kewenangan untuk eksekusi atas putusan. Hanya saja sebagai wujud pertanggungjawaban moral, kami bersurat kepada kejaksaan untuk mohon agar dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Nah, semoga dengan tutorial ini dapat memberikan masukan atau pelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa melihat semuanya. Terima kasih. Salam.